Salve, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya Vivian dari tim pemerintah akan membuka perdebatan kita pada pagi hari ini. Dengan mosi perdebatan kita kali ini adalah Dewan ini percaya KPK seharusnya tidak dijadikan anggota aparatur sipil negara. Pertama-tama kita harus mengetahui definisi dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia yang biasa kita singkat KPK. KPK adalah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Komisi ini didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK berpedoman pada 5 asas, yaitu kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara yang selanjutnya kita singkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, menurut kami, hal ini merupakan puncak pelemahan dari kinerja KPK ketika dialih statuskan menjadi ASN. Karena konsekuensi dari aparatur sipil negara di salah satu undangnya adalah seorang ASN harus tunduk kepada perintah atasannya. Mari kita bayangkan jika KPK menjadi bagian dari aparatur sipil negara. Bagaimana KPK dapat mempertahankan independensi itu, sementara dari segi fundamental, itulah sifat alamiah dari seorang aparatur sipil negara, bahwa aparatur sipil negara harus tunduk kepada perintah atasannya. Jika pegawai KPK telah berpredikat sebagai ASN, artinya dalam struktur organisasi KPK telah terkontrol oleh pemerintah, yang mana seharusnya status dan kinerja KPK adalah sebagai lembaga yang mandiri atau independen, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan memiliki tugas untuk menangkap para koruptor. Yang apabila koruptor berasal dari ruang lingkup birokrasi yang kompleks dengan sistem yang proses berlapis-lapis, dalam hal ini merujuk pada orang yang berstatus sebagai ASN itu sendiri, KPK akan mengalami kesulitan yang sangat luar biasa dalam menangani kasus korupsi jika KPK juga menjadi bagian dari ASN itu sendiri. Apalagi korupsi merupakan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa yang penanganannya juga dilakukan secara sangat berhati-hati dan harus tanpa campur tangan dari pihak-pihak lain, seperti adanya pengawas KPK dan lain sebagainya. Ditambah lagi dengan pengalih statusan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, hal ini akan melemahkan kinerja dari KPK. Untuk itulah, sejak awal KPK dibentuk, KPK telah menjadi lembaga yang independen dan tentunya terpercaya oleh masyarakat di Indonesia, dan tentunya anggota-anggota yang terpilih adalah orang-orang yang terpilih yang memiliki rasa keadilan dan tinggi, dan juga harus terbebas dari siklus korupsi itu sendiri. Inilah yang tim kami pertahankan, bahwa nilai-nilai awal dari terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi ini harus kita jaga dan kita pertahankan. Tentunya jika KPK menjadi aparatur sipil negara, kita tidak bisa menjamin ketika ada penyelidikan yang berjalan, KPK dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan secara awal, yaitu independen, bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Inilah yang menjadi pokok argumen dari tim kami. Kami sangat setuju dan mendukung mosi perdebatan kita kali ini, yaitu Dewan ini percaya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, seharusnya tidak dijadikan anggota aparatur sipil negara karena hanya melemahkan kinerja dari KPK yang seharusnya murni menjadi tidak maksimal. Kami percaya bahwa pengalihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia menjadi aparatur sipil negara tidak perlu dilakukan karena melihat kinerja KPK sebelumnya yang telah cukup baik memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Tentunya dengan mempertahankan independensi KPK itu sendiri, di mana kita melihat sejak pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara, jumlah penanganan korupsi oleh KPK semakin menurun, di mana pada tahun 2018 jumlah kasus yang ditangani KPK sejumlah 738 kasus, tahun 2019 jumlah 718 kasus, dan tahun 2020 sejumlah 477 kasus menurut data dari Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri.
Di sini kita dapat melihat penurunan yang sangat signifikan dari jumlah penanganan kasus korupsi, yang artinya bahwa setelah KPK dialih statuskan menjadi aparatur sipil negara, kinerja dari KPK sangat menurun. Demikian hal-hal yang saya sampaikan. Lebih dalam lagi terkait hal ini akan dipaparkan oleh rekan saya. Mengapa kami mendukung mosi perdebatan kali ini? Sekian dan terima kasih.